MotoGP tak akan dibatalkan jika ada kru terpapar COVID-19. CEO Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta, menyatakan sebuah pekan balap MotoGP 2020 tak akan dibatalkan andai ada pekerja di pedok yang terbukti positif terpapar virus corona. Meski begitu, ia memastikan tak akan mengulangi kesalahan Formula One GP Australia. Pada Maret lalu, Formula One dan promotor GP Australia mendapat kecaman baik dari publik awam maupun pembalapnya sendiri lantaran ngotot menggelar pekan balap di sirkuit Albert Park dengan penonton, bahkan ketika salah satu kru McLaren Formula One Team terbukti positif terpapar virus corona. Setelah banjir kecaman, akhirnya Formula One dan promotornya sepakat untuk membatalkan pekan balap pada Jumat pagi, tepat sebelum sesi latihan pertama digelar. Ezpeleta pun berjanji kecerobohan ini tak akan diulang di MotoGP. Pelaksanaan kami praktisnya sama seperti olahraga lain. Kini, kami dan penduduk dunia secara umum sudah lebih siap ketimbang saat Formula One Australia dibatalkan. Kami juga mempunyai protokol sendiri jika ada seorang dites positif atau punya gejala COVID-19, kata Carmelo Ezpeleta. Ketika ditanya apakah pernyataan itu berarti sebuah pekan balap MotoGP akan tetap dilanjutkan meski ada kru yang positif terinfeksi virus corona, Ezpeleta pun mengisyaratkan kesepakatannya. Lanjut atau tidaknya tergantung pada situasi dan faktor lainnya. Kami tidak bilang bahwa hanya karena satu orang terinfeksi maka pekan balap harus terhenti, jelas Carmelo Ezpeleta. Belakangan tersiar kabar bahwa Dorna Sport bertekad menggelar 12 balapan yang 7 diantaranya digelar di Spanyol, yakni 2 di Jerez, 2 lagi Motorland Aragon, 2 di Valencia, dan 1 di Barcelona. Sisanya diperkirakan digelar di Italia, Austria, dan Ceko. Ezpeleta pun menjelaskan mengapa pekan balap ganda kebanyakan digelar di banyak sirkuit dan mayoritas di Spanyol. Itu keputusan paling aman. Pada dasarnya, kami mencari negara yang bisa melakukannya dalam kondisi tertentu dan mencari promotor mana yang bersedia menggelar balapan tanpa penonton. Dua hal inilah yang membuat kami membentuk prakalender yang tampaknya bakal jadi nyata, tutup Carmelo Ezpeleta. Dilema Ducati, pilih antara Dovizioso dan Petrucci. Sporting Director Ducati Corse, Paolo Schiabatti, menyatakan pihaknya masih belum menentukan line-up Ducati tim di MotoGP 2021 berlawanan dengan rumor yang beredar bahwa mereka sudah mulai menjalani negosiasi dengan rider Pramac Racing Jack Miller. Sejak musim lalu, Ducati diketahui ingin menggait rider muda di tim pabrikannya. Namun, mereka gagal merayu Maverick Vinales, Fabio Quartararo, Marc Marquez, Alex Rins, dan Joan Mir. Kini, pilihan mereka hanyalah Miller dan Francesco Bagnaia. Miller lebih diunggulkan karena musim lalu mengendarai Desmosedici GP19 spek pabrikan, ia sukses meraih 5 podium. Schiabatti tak mengonfirmasi gosip diskusinya dengan Miller, namun mengaku ingin mempertahankan salah satu di antara Andrea Dovizioso dan Danilo Petrucci. Kami belum ambil keputusan, tapi kami yakin jika kami melanjutkan kerjasama dengan salah satu pembalap maka bakal positif, kata Schiabatti. Sembari menjelaskan mengapa Ducati akhirnya menyadari bahwa ada bagusnya tak menggait rider non-Ducati saat ini. Jelas, Anda butuh waktu sebelum bisa mengendarai Ducati di papan atas MotoGP. Kita lihat pada uji coba bahwa Johan Zarco mengalami progres yang baik. Tapi, Anda tak akan bisa langsung menang, apalagi jika Anda punya pengalaman dengan motor lain, tutup Paolo Schiabatti. Lorenzo ungkap cara kalahkan Marquez di MotoGP. Jorge Lorenzo menyebut cara mengalahkan Marc Marquez di MotoGP, meski hal tersebut bakal jadi pekerjaan besar bagi setiap pembalap. Lorenzo merupakan satu-satunya pembalap yang bisa jadi juara dunia MotoGP sejak Marquez promosi ke kelas MotoGP pada tahun 2013. Lorenzo mengalahkan Marquez dan jadi juara dunia di MotoGP tahun 2015. Marquez punya bakat hebat dan ia sangat cepat. Mungkin
ia bukan yang terbaik di tikungan. Tentu karena seorang pembalap tak mungkin bisa memiliki segalanya. Namun ia termasuk pembalap yang komplit. Di Ducati, saya menemukan trik untuk mengalahkan Marquez dengan melakukan pengereman telat lantaran motor Ducati mampu melakukan hal itu, kata Jorge Lorenzo. Semasa di Ducati, terutama di MotoGP 2019, Lorenzo berhasil beberapa kali menaklukkan Marquez. Namun, Marquez tertolong karena Lorenzo dan Ducati sudah lebih dahulu sepakat mengakhiri kerjasama sebelum performa Lorenzo membaik. Meski bisa mengalahkan Marquez di Ducati, penampilan terbaik Lorenzo tetap bersama Yamaha. Lorenzo sukses membungkam Marquez di MotoGP 2015 saat masih menunggangi Yamaha. Pada musim itu, Lorenzo dan Valentino Rossi finish di posisi 1 dan 2 dan membuat Marquez harus puas di posisi ketiga. Hal itu yang diharapkan Lorenzo bisa diulang Fabio Quartararo dan Maverick Vinales bersama Yamaha. Untuk bisa mengalahkan Marquez, seorang pembalap harus lebih cepat darinya dan tidak gagal. Kecepatan dan keteguhan pembalap tersebut harus punya motor yang lebih baik dan mental yang kuat. Di tahun 2015, Marquez lebih agresif, namun saya dan Rossi bisa lebih unggul di balapan sehingga ia harus mengambil resiko. Ini yang harus bisa dilakukan Quartararo dan Vinales, karena saat ini Marquez masih jadi yang tercepat. Lorenzo saat ini jadi pembalap tes Yamaha. Kehadiran Lorenzo sempat membuat Yamaha merasa mengalami perkembangan signifikan di tes pramusim. Namun sejauh ini MotoGP belum berjalan karena pandemi virus corona. Valentino Rossi belum tentu pasti ke Petronas SRT. Direktur tim Monster Energi Yamaha, Massimo Meregali, baru-baru ini mensinyalir bahwa sang pembalap Valentino Rossi belum bisa dipastikan bakal membela Petronas SRT di MotoGP 2021. Ketidakpastian ini diakibatkan negosiasi alot antara SRT dan Yamaha. Apalagi Rossi belum juga mau berkomunikasi langsung dengan tim prinsipal SRT, Razlan Razali, demi menyatakan niatan untuk bergabung dengan timnya. Sang 9 kali juara dunia juga disebut Meregali bahkan belum memutuskan apakah benar-benar akan lanjut balapan pada 2021 atau justru pensiun. Di sisi lain, Meregali menegaskan bahwa jika Rossi memang benar-benar ingin tetap balapan dan mau membela SRT, maka Yamaha akan menepati janjinya, yakni menyediakan motor YZR M1 spek pabrikan terbaru seperti milik Maverick Vinales dan Fabio Quartararo. Ada banyak pembicaraan soal masa depan Vale, tapi ia sendiri belum ambil keputusan bakal lanjut balapan atau tidak. Soal aspek teknis, Yamaha akan menyediakan motor pabrikan yang sama dengan milik tim kami untuknya, kata Massimo Meregali. Meregali juga menyatakan bahwa meski Rossi telah berusia 41 tahun, pengalamannya yang segudang di MotoGP masih sangat dibutuhkan Yamaha dalam pengembangan M1 demi mengejar ketinggalan dengan para rival. Seperti yang kita lihat tahun lalu, penting menurunkan semua motor dengan performa yang sama, karena ini bisa membantu kami bekerja dan berkembang lebih cepat dalam pekan balap. Kami bisa membandingkan setup para rider, yakni hal yang sebelumnya tak kami lakukan. Jelas, kami bisa memanfaatkan pengalaman Valentino Rossi, tutup Massimo Meregali. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.